Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Pada kesempatan ini kami akan mendengarkan Engkau berbicara, Engkau berfirman kepada kami. Oleh karena itu ya Allah, bukakan hati kami dan pikiran kami, supaya kami mengerti, memahami, melakukan firman-Mu ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab kita dari Matius. Matius pasal yang ke 10 ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Matius 10 ayat yang ke-16. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Siapa sudah pernah dengar ini, ayat ini? Pernah dengar ini? Melinda? Pernah baca teks ini, Melinda? Tidak. Kalau Ayu sudah pernah, itu pasti ya kan? Baik, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini merupakan sebenarnya ayat firman Tuhan yang sudah terkenal. Karena ini tadi dikutip dari lagu itu kan? Nah, jadi ini coba kita bahas apa sih yang dimaksud dengan teks ini. Saya ulangi sekali lagi. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lihatlah aku. Aku itu yang dimaksud adalah Yesus. Artinya ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus mengutus kita di tengah-tengah dunia ini bagaikan seekor domba. Di tengah-tengah banyak serigala. Coba kita bisa pahami. Sifat dari seekor domba itu bagaimana? Domba itu tidak mempunyai kekuatan sebenarnya. Bisa dikatakan domba itu merupakan binatang yang lemah. Makanya sampai-sampai ketika peternak domba contohnya, ketika bulu domba itu dipotong begitu, dia manut-manut saja. Dia tidak akan melawan. Kan karena bulu domba itu biasanya bisa digunakan kan? Untuk apa biasanya? Ayo. Ini bagian-bagiannya. Bagian-bagian prakarya. Bisa pakaian juga bisa, ya. Nah, jadi bulunya itu dipergunakan untuk banyak hal. Salah satunya pakaian. Jadi ketika ada peternak domba, pasti bulunya itu yang diambil. Artinya ketika bulunya itu diambil, apakah domba itu melawan? Tidak. Dia manut-manut sampai botak pun nanti dia manut-manut saja. Karena apa? Karena dia tidak memiliki kekuatan. Nah, coba dibayangkan ketika domba yang lemah itu diperhadapkan di tengah-tengah banyak serigala. Sementara kan kita tahu bahwa serigala itu binatang yang apa? Lemah ya? Kuat. Iya kan? Jadi domba banyak mengelilingi dia serigala. Kira-kira kita sekilas melihat itu, apa yang terjadi terhadap domba ini? Ya gampang dimangsa ya kan? Apalagi banyak serigala. Nah, itu merupakan sebuah perumpamaan yang dikatakan Yesus. Lihatlah, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, lihatlah, saya atau aku, Yesus, mengutus kamu, mengutus kita, seperti domba di tengah atau ke tengah serigala. Jadi kita yang ada di dalam dunia ini bagaikan kita dikelilingi oleh banyak serigala. Serigala itu apa yang dimaksud itu? Serigala itu artinya itu merupakan sebuah kekhasan. Bukan berarti serigala yang selalu menerkam kita, bukan. Karena kan kita domba kita. Ketika kita percaya kepada Yesus kan kita sebagaikan domba. Makanya Yesus adalah gembala. Yesus adalah gembala agung. Dan kita adalah domba-dombanya. Kan begitu. Nah, jadi ketika kita ada dalam dunia ini, kita itu pasti diperhadapkan dengan banyak serigala. Serigala itu apa yang dimaksud? Ya segala macam ketidakadilan.
segala macam kejahatan, segala macam yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, yang mencoba menerkam kita, yang mencoba menghancurkan iman kita juga. Begitu ya. Makanya kalau kita perhatikan gereja-gereja ya dibakar begitu kan, itu merupakan suatu hal yang sudah dikatakan Yesus sebenarnya. Dan kita memang tidak bisa melawan, karena kan kita lemah. Kalau pernah lihat ya kejadian gereja dibakar, pas kebaktian juga dibubarkan, kan begitu. Itu sebagai contoh-contoh bahwa ada banyak yang menyerang kita. Bukan berarti yang menyerang itu serigala, bukan. Itu merupakan sebuah kiasan bahwa kekerasan yang selalu menyerang kita. Makanya ketika kita percaya kepada Yesus, jangan kau anggap dirimu aman-aman saja. Akan banyak nanti serigala-serigala yang menyerang. Ya, akan banyak nanti serigala-serigala, akan banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hidupmu. Jangan menganggap aku mengambil keputusan saat ini mengikuti Yesus, berarti hidupku pasti aman-aman saja. Tidak. Makanya ada lagu, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. Karena ada masalah. Ditambah lagi, aku mau ikut Yesus, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun meskipun aku susah menderita dalam dunia. Ya, ketika aku mengambil keputusan mengikuti Yesus, penderitaan itu pasti ada, begitu loh. Nah, jadi kita yang mengambil keputusan mengikuti Yesus pasti banyak penderitaan. Tetapi percayalah, karena kita merupakan sebuah domba, umat pilihan Allah, sekalipun banyak masalah, Tuhan pasti bereskan. Makanya di sini dikasih triknya. Bagaimana kita supaya kita terhindar dari serangan serigala itu. Nah, di sini dikatakan, saya baca sekali lagi ya. Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah, sebab itu, berarti ada cara yang Tuhan berikan. Karena hidupmu, ketika engkau percaya kepada Yesus, hidupmu bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Tidak berhenti sampai di situ. Ada trik, ada cara yang Yesus katakan. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, kalau kita melihat teks ini, kita kayak semacam membahas binatang ini ya. Tadi aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala, ya kan? Nah, terus caranya apa untuk melewati itu? Tulus seperti, cerdik seperti ular lagi, binatang lagi. Kita membahas kebun binatang ini. Baru tulus seperti merpati. Nah, ada apa dengan, jadi ini trik yang Yesus lakukan ketika kita sebagai orang percaya banyak mengalami masalah, banyak mengalami segala tipu muslihat iblis. Cuma ini yang Tuhan Yesus katakan. Pertama, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi ini nggak boleh diambil salah satu aja. Harus kedua-duanya harus jalan. Nah, ada apa dengan ular? Ular itu kan apa? Cerdik itu, pintar dia. Makanya kalau kita melihat ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, yang membodoh-bodohi manusia itu siapa? Yang mencobai siapa? Ya ular. Di Taman Eden itu kan ular kan? Sekalipun memang itu iblis, tapi iblis yang dipakai iblis, yang diperalat iblis gitu loh, untuk ular begitu. Atau mungkin bisa juga selain suruhan daripada iblis. Nah, yang disuruh apa? Ular. Karena apa? Karena iblis tahu bahwa ular ini pintar, membodoh-bodohi, cerdik, teliti, bagian-bagian otak begitu. Dia pintar. Makanya dikatakan tuh, kamu harus cerdik seperti ular. Berarti kita harus jeli juga. Harus pintar juga melihat keadaan. Jadi jangan semacam istilahnya rumahmu dibakar, udahlah pasrah aja. Atau mungkin gereja dibakar,